Nah, pemain tambahan yang saya maksud ini adalah Pascal Struijk, yang memang dalam beberapa waktu belakangan ini itu sangat dikaitkan dengan pemain baru yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Saya membahas pemain ini karena baru-baru ini, lebih tepatnya kemarin gitu ya, Pascal Struijk memasang kode untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jadi detailnya seperti ini. Back Leeds United ini, Pascal Struijk di akun Instagramnya penyerang Leeds United, Joel Piero, menyebut rekannya itu sebagai penyerang Indonesia. Itu di unggahannya Joel Piero. Kemudian artinya ya kita harus respect kepada klub yang tentu mereka bermain. Nah, disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Ya, kita tidak ada yang spesial, semua kita hormati secara hukum, baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA. Diabaikan Belanda, Pascal Struijk resmi ajukan biodata naturalisasi, timnas Indonesia makin dekat. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Setelah gelombang naturalisasi yang sukses melibatkan nama-nama besar seperti Miss Hilgers dan Kevin Dijk, kini giliran bek tangguh berdarah Indonesia yang bermain di Liga Inggris, Pascal Struijk, mencuri perhatian publik. Sang pemain dikabarkan resmi mengajukan biodata naturalisasi kepada PSSI, sebagai langkah awal untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini disebut-sebut sebagai hasil dari kekecewaan sang pemain karena terus-menerus diabaikan oleh tim nasional Belanda, negara tempat ia lahir dan tumbuh. Dengan keputusan mengejutkan tersebut, peluang Struijk untuk bergabung bersama skuad Garuda kini terbuka lebar, dan harapan publik Indonesia untuk memiliki lini pertahanan kelas dunia pun semakin nyata. Pascal Augustus Struijk lahir di Deurne, Belgia, pada tanggal 11 Agustus tahun 1999, namun dibesarkan di Belanda dan meniti karir sepak bola profesionalnya di negeri kincir angin tersebut. Ia merupakan produk Akademi Muda Ajax Amsterdam, sebelum kemudian pindah ke Inggris untuk membela Leeds United pada tahun 2018. Saat ini, Struijk berstatus sebagai salah satu bek tengah andalan Leeds, dengan penampilan konsisten di Championship dan sempat tampil reguler di Premier League. Yang membuat namanya relevan dengan sepak bola Indonesia adalah garis keturunan dari kakek dan neneknya yang berasal dari Indonesia. Informasi ini sempat menjadi sorotan media tanah air saat Struijk diwawancarai media Inggris dan menyebut bahwa dirinya bangga memiliki darah Indonesia. Pascal Struijk sebenarnya sempat masuk radar pelatih timnas Belanda U21. Namun seiring berjalannya waktu, ia terus terpinggirkan dari skema skuad senior. Meski tampil apik dan konsisten bersama Leeds, ia tak pernah benar-benar diberi kesempatan membela tim senior Belanda. Struijk sempat berharap dipanggil saat Belanda mengalami krisis lini belakang akibat cedera pemain menjelang Euro 2024. Namun harapan tinggal harapan. Pelatih Ronald Koeman lebih memilih pemain lain, dan Struijk kembali dicadangkan dari panggilan internasional. Keputusan Koeman ini rupanya menjadi pukulan tersendiri bagi sang pemain. Berdasarkan laporan dari media sepak bola Belanda dan dikonfirmasi oleh beberapa sumber di internal PSSI, Struijk mulai serius mempertimbangkan opsi naturalisasi ke Indonesia, negara yang selama ini menghargai potensi dan asal-usulnya. Dalam perkembangan terbaru, PSSI disebut telah menerima biodata lengkap dari Pascal Struijk, termasuk dokumen keturunan, paspor orang tua, serta pernyataan tertulis minat membela timnas Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai sinyal serius bahwa Struijk memang benar-benar ingin menjadi bagian dari skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers terbarunya mengakui bahwa ada beberapa nama besar yang sedang dalam proses penjajakan naturalisasi, termasuk satu nama bek tengah asal Eropa.
Meski tak menyebut nama langsung, sinyal tersebut diyakini kuat mengarah kepada stroke. Yang jelas, kita akan terus mencari pemain terbaik yang punya darah Indonesia dan komitmen membela merah putih. Jika proses ini berhasil dan FIFA menyetujui perpindahan asosiasi, Stroke akan menjadi tambahan kekuatan luar biasa bagi timnas Indonesia. Dengan tinggi badan 190 cm, kemampuan duel udara yang kuat, serta kecerdasan membaca permainan, Stroke bisa menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Garuda. Apalagi, posisi bek tengah selama ini menjadi sektor yang cukup rapuh dalam skuad Indonesia. Meski sudah ada Jordi Amat dan Elkan Bagot, kehadiran Stroke akan menambah kedalaman dan kualitas yang dibutuhkan dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ajang internasional lainnya. Pelatih Patrick Kluivert dikabarkan menyambut baik kabar ini. Dalam beberapa sesi latihan dan pengamatan, ia memang menaruh perhatian besar pada soliditas lini belakang yang menurutnya masih belum cukup konsisten. Kehadiran pemain seperti Stroke bisa membantu memperbaiki masalah ini. Kabar bahwa Stroke telah mengajukan biodata ke PSSI langsung disambut antusias oleh netizen. Di media sosial, tagar seperti tagar Stroke untuk Garuda, tagar Ayo ke Indonesia Pascal, dan tagar berkelas Eropa ramai diperbincangkan. Banyak fans yang merasa ini adalah peluang emas untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga-laga berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita butuh pemain dengan pengalaman Eropa, dan Stroke punya itu. Jangan sampai lepas lagi seperti beberapa pemain keturunan lain yang akhirnya memilih negara lain. Saat ini, setelah biodata masuk, tahap selanjutnya adalah pengecekan dokumen legal dan silsilah keluarga. Jika terbukti memiliki hubungan darah hingga generasi kedua orang tua atau kakek, nenek, maka Stroke memenuhi syarat untuk memperoleh status warga negara Indonesia melalui jalur khusus. Kementerian Hukum dan HAM bersama Kemenpora disebut sudah siaga dan akan bergerak cepat jika semua dokumen terpenuhi. Dukungan dari DPR pun dinilai akan lebih mudah mengingat urgensi dan harapan besar publik terhadap kehadiran Stroke. Menurut sumber PSSI, jika semua berjalan lancar, maka proses naturalisasi Stroke bisa rampung pada akhir tahun 2025, yang memungkinkan dia langsung memperkuat Indonesia di ajang internasional pada tahun 2026. Keputusan Pascal Stroke mengajukan biodata naturalisasi menjadi bukti bahwa pemain-pemain diaspora Indonesia di Eropa mulai melihat Indonesia sebagai opsi karir internasional yang realistis dan membanggakan.